Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Oke, sekarang kembali lagi di channel Ngobrol Bareng sama Anak Kedinasan. Nah, kali ini saya mau kasih tahu ke kalian semua informasi dari Kapsannya tentang tahapan-tahapan masuk sekolah kedinasan. Dan yang mau kita bahas itu adalah tahapan-tahapan masuk ke IPDN. Nah, langsung aja yuk kita tanya. Kapsa, apa sih tahapan masuk ke IPDN? Tes yang pertama. Ya, tes yang pertama yang kita harus ikuti, pertama kita melewati yang namanya tes administrasi. Di sini IPDN sangat memudahkan kita. Jadi jangan takut, kamu biasa mungkin kalian pernah dengar ya pasti bagaimana tentang cerita-cerita orang di luar bahwa nilai kamu dimanipulasi atau seperti apa. Ini real. Jadi kamu mengupload sendiri ijazah kamu, mengupload sendiri dokumen-dokumen yang ingin dibutuhkan. Kalau misalnya kamu sudah memiliki KTP 17 tahun, kamu langsung mengupload KTP kamu. Kalau tidak, kamu bisa memakai kartu keluarga. Jadi tidak memberikan syarat yang sulit. Jadi itu dasar-dasar sih, mengupload ijazah, mengupload KTP atau kartu keluarga. Selanjutnya scan foto atau mengirimkan foto sudah ditentukan. Ini gampang sekali. Pokoknya seperti lebih gampang daripada membuat Facebook. Jadi untuk anak-anak sekarang proses pendaftarannya sangat gampang. Nah, tahapan ini selama kamu memenuhi syarat-syaratnya itu ada apa saja, Kak Vio? Nanti kita tampilkan di slide sebelahnya. Ini enggak sih lebih ke kayak nilai rapot minimal tuh kalau kita 7 ya? Iya, 7,00. Jadi rata-rata nilai sekolah yang harus kamu penuhi atau harus kamu miliki. Kamu harus memiliki nilai paling minimal 7,00. Terus kalau di persyaratan kita pas masuk tes tuh tahun 2018 tuh harus anak SMA. Iya. Jadi anak SMK tuh nggak diperkenanin. Itu mungkin alasannya lebih kepada kan kalau SMK itu sudah disiapkan untuk kejuruan ya, untuk langsung kerja begitu untuk keterampilannya. Jadi kita lebih dikhususkan ini ke anak-anak SMA. Jadi tapi nggak tahu ya di tahun-tahun berikutnya mungkin ada perubahan kebijakan atau peraturan dan sebagaimana. Jadi buat kalian yang anak SMK yang mau masuk sekolah kedinasan jangan berkecil hati. Mungkin kalau di PDN itu harus anak SMA, tapi mungkin juga di sekolah kedinasan lain boleh anak SMK cari tahu lebih lanjut. Nah, kalau kita pas upload itu tuh di webnya tuh di spcp.ipdn.ac.id ya. Iya. Jadi tidak pernah berubah. Itu bisa kalian lihat sekarang, walaupun misalnya ketika teman-teman yang lagi nonton ini belum masuk pada masa-masa tes, spcp.ipdn.ac.id itu tetap aktif. Jadi di situ di website itu sudah sangat lengkap. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana jadwal kita selanjutnya, tahapan-tahapan kita selanjutnya apa saja, dan pengumumannya sudah di situ. Jadi kita hanya perlu pantengin satu website SPCP itu selama kita tes. Dan biasanya itu pembukaannya kalau secara normal itu sekitar bulan April ya kan? Iya, itu tapi kalau karena sekarang ini lagi zaman lagi ada pandemi corona, kemarin dari Menteri Pan RB sendiri itu dimulai bulan Juni kalau ya, pendaftaran mulai bulan Juni dan mulai tahapan tesnya itu bulan Juli. Jadi terus pantengin terus sih kalau mau masuk ke sekolah kedinasan itu websitenya terus kita jaga, terus kita cek terus, takutnya kelewat masa waktunya gitu kan. Terus yang kedua tes apa nih setelah lulus tes administrasi online, kita harus tes apa lagi, Kak? Ya, jadi setelah tes administrasi ketika semuanya memiliki memenuhi syarat ya dari apa yang telah diinginkan oleh IPDN, langsung lulus tes administrasi tanpa perlu memikirkan kuota terlebih dahulu. Pada angkatan kami angkatan 29 dengan kuota 2.000 orang. Jadi kalau misalnya saya dari Sulawesi Tenggara, Kak Vio dari Banten. Jadi kalau kakak dari Sulawesi Tenggara, kuota daerah kakak 61 orang. Kalau kami berapa? Saya 43. Ya. Dari kakak 61 orang dan yang lulus itu sekitar 500-an lebih yang lulus administrasi, dan itu tidak dipotong sama sekali. Jadi belum ada sistem, nanti kan akan ada sistem perankingan pada saat TKD atau selanjutnya. Nah, di sini pada saat administrasi, selama teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian yang akan masuk sekolah kedinasan,
selama memenuhi syarat pasti lulus sebanyak apapun ya, ini pasti lulus. Nah selanjutnya ketika kamu lulus, kamu lihat di SPCP akan keluar pengumumannya, download, biasa download itu bentuk filenya dalam bentuk PDF. Kamu bisa lihat kamu masuk kuota atau tidak, kamu memenuhi syarat atau tidak. Nah ketika masuk memenuhi syarat, kita di sini di tes yang ini namanya tes kompetensi dasar. Tes pakai sistem CAT. Iya, komputer assisted test. Ya, jadi di sini bagaimana kita diajarkan untuk transparansi. Sekarang kan jadi lagi zamannya bagaimana pemerintah Indonesia ingin mencanangkan sebagai Indonesia itu bukan hanya memiliki good government, tapi harus dengan good governance. Salah satu bentuknya itu bagaimana transparansi, Kak. Jadi kalau transparansi, kenapa kita pakai CAT yang tadi atau tes menggunakan komputer? Di situ mengajarkan kita untuk jujur. Jadi ketika ya sangat integritas, hal yang harus kita miliki sebagai calon aparatur sipil negara. Di tes itu langsung keluar nggak sih, Kak? Iya, jadi di situ akan ada 100 soal yang akan diselesaikan selama 90 menit. Jadi di sini jangan karena dengar seperti itu stigmanya atau mindset yang tertanam dalam pikiran teman-teman sekalian bahwa tes itu susah. Sebenarnya tidak. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan dalam satu soal yang saya ketahui sebelumnya bahwa satu soal itu memiliki 3 tingkatan, harus memenuhi 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama soal yang mudah, soal yang ya. Ini tingkatannya, Kak. Jadi maksudnya yang mudah, yang sedang, sama yang sulit. Jadi kita maksimalkan, kalau kakak sendiri ya, kalau saya punya prinsip di tes kompetensi dasar ini, kita harus membabat habis yang mudah dan menyelesaikan setidaknya 2/3 soal yang sedang. Soal yang sulit simpan dulu. Kalau kita nggak bisa kerja soal yang sulit, maksimalkan. Kita harus babat habis nilai di soal yang sedang sama yang mudah. Di sini ada 3 jenis soal. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, tes TWK yang dibilang, ini yang menyangkut tentang bagaimana Indonesia secara keseluruhan, tentang Pancasila, undang-undang, sejarah Indonesia seperti apa. Memang kita sebagai generasi muda diwajibkan untuk mengetahui apa yang pernah terjadi, apa landasannya kita seperti ini, apalagi ketika ingin masuk di pemerintahan, bergabung dalam lingkup pemerintahan. Bagaimana kamu bisa bekerja total, mencintai pekerjaan kamu, tapi kamu tidak mengenal kamu kerja untuk siapa, kerja melayani siapa. Itu sebenarnya gunanya TWK sih, kalau saya tangkapnya seperti itu. Terus ada TIU, ya, TIU, tes intelijensi umum. Ini bagaimana tentang logika kita ya, otak kiri kita. Ini lebih cenderung ke otak kiri. Jadi matematika, bahasa Indonesia di sini dominan. Ada kalau matematika itu biasa deret, logika, aritmatika, logika, terus apalagi. Jangan karena kita bilang matematika yang ada di benak teman-teman sekalian, persamaan linear 2 variabel, integral, limit, garis singgung luar lingkaran, garis singgung itu enggak ada di sini. Iya, logika. Jadi logikanya kita aja gitu. Matematika di sini lebih memudahkan kita karena bagaimana kita mengolah pikiran kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Walaupun kita melihat itu matematika, kita kan dituntut untuk bisa menyelesaikan satu soal tidak lebih dari 1 menit, karena kita hanya punya 90 menit dengan jumlah soal 100. Jadi bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal minimal 50 detik. Jadi di sini tingkat kesulitannya tidak terlalu seperti apa, tapi cara untuk menyelesaikannya sebenarnya bagaimana kita terbiasa dengan mengerjakan soal tersebut. Berbicara tentang deret aritmatika, hal-hal tersebut bisa kita lancar mengerjakannya. Bahkan saya pernah mensurvei, kita bisa menyelesaikan kurang dari 15 detik bisa dapat selesai ketika kita lebih sering berlatih. Ketika kita tahu, jangan karena mau sekolah kedinasan kita bimbel, kita belajar tentang limit, belajar tentang integral, itu tidak masuk. Jadi matematika bukan nalar sih, bagaimana mengajarkan kita berpikir sesuai profesional ya. Pokoknya apa yang kita lihat, apa yang terjadi, itu yang kita dapatkan. Jadi
terkait lebih kepada hal-hal yang langsung kepada di apa yang kita rasakan, seperti kalau tes logikanya bagaimana misalnya mengatur bentuk tempat duduk. Itu yang biasa sering ya Kak ya, misalnya mengatur bentuk tempat duduk, terus misalnya saya berangkat dari satu tempat ke tempat selanjutnya, orang itu berangkat dari tempat yang berbeda dengan saya, kira-kira kita akan bertemu di tengah jalan pada pukul berapa. Logika sih, logika kayak gitu. Ini tidak susah, tinggal bagaimana kita harus rajin-rajin latihan. Tidak susah dan tidak gampang juga kata Iya. saya. Tidak susah, tapi karena jangan dibilang tidak susah, tidak latihan, tidak boleh. Jadi kita harus lebih sering sih mengerjakannya. Terus yang ketiga itu tes pribadi ya. Ya, tentang tes kepribadian. Di sini salah satu kalau menurut saya sendiri ya, di sini orang paling banyak kurang atau kejebak karena pertanyaan banyak. Saya punya tips karena saya pernah lihat ya, saya pernah jadi salah satu tenter di membahas tentang ini. Jadi tips yang selalu saya tanamkan pada murid-murid saya sebelumnya, bagaimana kita tahu kita itu mau jadi apa, kriterianya mau jadi apa. Seperti misalnya saya seorang pelayan masyarakat. Kedepannya ketika saya masuk IPDN dan setelah saya selesai pendidikan di IPDN, kita harus menjadi orang yang melayani masyarakat. Berarti kita harus berjiwa pelayan, mengutamakan pekerjaan dibanding kepentingan pribadi ya. Terus kepentingan masyarakat juga ya. Bagaimana menjunjung tinggi profesional dalam pekerjaan. Jadi kamu bukan diajar untuk munafik, tapi kamu memang harus yang kamu jawab ya, kamu harus profesional sesuai dengan apa yang maunya pemerintah. Harusnya seperti apa kan gitu. Ya. Meskipun kalau dalam diri kamu sebenarnya kamu nggak kayak gitu, tapi kamu harus jawab kalau kamu profesional itu harus seperti apa. Iya. Gitu. Ini sebenarnya bagaimana ke depannya ketika kamu dalam pekerjaan. Saya beri salah satu contoh. Di sini biasanya kita akan menemukan teks yang sangat panjang, dan saya sarankan untuk tidak membaca teks yang panjang itu. Dahulukan membaca satu kalimat terakhir pada bacaan tersebut. Jadi akan ada satu paragraf yang sangat panjang. Jangan baca dari awal, baca saja soalnya. Misalnya soalnya, ketika kamu berada di posisi sebagai misalnya pekerja, orang tuanya sakit, dan orang tuanya sakit dan kamu punya tugas, kira-kira seperti apa? Logikanya misalnya ya, kalau kamu mungkin orang yang cinta pada keluarga, kamu langsung meninggalkan pekerjaanmu melihat orang tua. Tapi tidak boleh. Kalau seorang profesional itu harus lebih mengutamakan pekerjaan. Jadi bagaimana kita nanti jawabannya, pilih kamu menjadi yang terbaik, yang jadi inginnya pemerintah. Nanti akan ada jawaban, di situ akan ada 5 jawaban. Jadi memang pada saat membuat soal, orang pasti akan memikirkan kira-kira orang berpikir kita akan jawab seperti apa. Ketika kamu berpikir kalau kamu akan langsung meninggalkan pekerjaan dan langsung mengunjungi orang tua, kamu akan menemukan jawaban tersebut. Jadi kayak seakan-akan kamu itu benar. Jadi kamu akan pasti membaca meninggalkan pekerjaan dan langsung melihat orang tua. Tapi seharusnya yang kita pilih itu adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab kita di kantor itu dengan cepat, lalu mengunjungi orang tua. Jadi pekerjaan dan profesional kita itu harus dituntut untuk menjunjung profesionalisme. Nanti kalau sudah masuk IPDN ada semacam janji yang harus kita laksanakan, dan profesionalisme adalah salah satu yang dituntut untuk dimaksimalkan di sini. Itu kan tadi tes kedua ya Kak. Tadi yang pertama administrasi online, terus yang kedua tes TKD, yang ketiga ini yaitu tes kesehatan daerah. Ya. Tes kesehatan daerah. Kalau kakak sendiri ya, kakak lebih cenderung, kalau pengalaman pribadi saya punya kakak yang paham akan kesehatan. Jadi saya lebih sering konsultasi, kira-kira saya itu kurangnya di mana. Kakak sendiri, saya orang yang memiliki HB darah itu selalu rendah. Ya, hemoglobin darah itu selalu rendah. Jadi saya bagaimana sebelum, ada baiknya kita ketika ingin melaksanakan atau mengikuti tes sekolah kedinasan, bagaimana kita harus tahu dulu kurangnya kita apa. Diadakan check up
sebelum melaksanakan tes itu hal terpenting sebenarnya. Jadi kita bisa tahu ketika kita melaksanakan check up, hasil keluar check up kita apa-apa saja. Nah, di sini kamu bisa tahu kamu akan perbaiki di mana. Dulu biasanya kita kan berpartner sama Tentara Nasional Indonesia di TNI. Jadi biasa kita tesnya ngetes kesehatan tuh tentara ya, pihak tentara. Jadi baiknya kamu tes check up di situ. Nah, check up di situ hasilnya seperti ini. Kan dimulai tes dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi misalnya darah apa-apa yang kurang kamu seperti ini. Setelah saya tes, saya kurangnya di sini. Nah, baiknya tes seperti ini dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan tes kesehatan akan dilaksanakan. Karena ketika kita akan memperbaiki, ini tubuh manusia, tidak mungkin ketika kita tahu penyakit kita langsung bisa memperbaiki saat itu juga. Jadi sebelumnya lakukan treatment apa yang harus kita jalani, dan itu akan memperbaiki pada saat tes kesehatan itu sendiri. Kalau kakak sendiri persiapannya sih di bagian situ yang banyak. Sama dulu kakak memiliki berat badan yang berlebih. Jadi kakak dulu gendut. Dari situ saya tahu bahwa saya itu overweight. Jadi saya harus perbaiki kira-kira gimana. Nah, fungsinya tes kesehatan itu kamu tahu kurang kamu di mana. Saya overweight, berarti saya harus diet, harus memiliki badan yang ideal, minimal tidak berat-berat amat. Ya. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya tips aku ya, kalau misalnya nggak mau check up sebelumnya ke dokter juga kan itu lumayan, mungkin kamu sibuk nggak ada waktu buat check up kayak gitu. Tips aku ya mulai jaga kesehatan dari sekarang. Iya, kalau misalnya yang yang merokok mulai sekarang berhenti, kalau emang mau benar-benar masuk sekolah kedinasan, biar nanti pas di ronsen paru-parunya itu baik-baik aja. Terus itu kalau misalnya kalian selama menunggu proses pendaftaran ini, itu kalian jaga kesehatan. Terus kalau ada gejala-gejala kayak model batuk apa dan semacamnya, kayak ada yang standar di tubuh kamu langsung cek biar langsung bisa diobatin segera gitu kan. Jadi nanti pas masuk lolos tes kesehatan itu bisa lolos karena kamu sendiri udah tahu kalau diri kamu tuh sehat kayak gitu. Ya, sebenarnya hal-hal yang terkait kesehatan terlalu riskan ya. Seperti misalnya kita berbicara karena kita kan diperiksa dari awal sampai akhir. Mulai dari gigi ini biasa sering loh yang membuat orang itu agak pusing kira-kira baiknya bagaimana. Mata juga mata minus, ada minimal minusnya biasanya. Iya, 0,5 toleransi. Sampai 1. Jadi masih bisa ditoleransi, tapi ingat kita kan pakai sistem perengkingan. Jadi kamu akan diberikan nilai sesuai dengan keadaan tubuh kamu saat itu. Misalnya ketika kamu lulus kuota daerah kamu, ini saya lupa sampaikan tadi. Misalnya kuota daerah 61 yang akan tes akademik, misalnya yang memenuhi syarat passing grade. Jadi ada passing grade-nya tadi itu, yang memenuhi syarat passing grade-nya itu ada sekitar 300 orang. Misalnya dari berapa ratus yang memenuhi passing grade hanya 300 orang. Tidak semua 300 orang akan diterima. Sulawesi Tenggara dengan kuota 61 kita hanya diseleksi, dibuat ranking siapa yang paling tinggi 3 kali dari kuota tersebut. Jadi yang diterima hanya 3 kali 61, 183 orang. Jadi walaupun ada 3 orang yang lulus tes kompetensi dasar, hanya ada 183 orang hasil perengkingan yang akan diambil. Selanjutnya di tes kesehatan 2 kali kuota. Jadi hanya akan ada 122 orang yang akan lanjut ke tahap psikotes. Nah, di sini kamu memang misalnya kamu tadi kurangnya, tadi kita bahas mata. Misalnya ternyata saya ada minus misalnya 0,5. Kamu tetap akan dapat nilai, tapi tidak sebagus dengan nilai orang-orang yang bermata normal atau ternyata saingan kamu banyak atau bagus semua. Itu bagusnya kita harus melaksanakan check up. Jadi ketika kita di ranking dari 183 orang, harus 61 orang terpotong. Jadi harus semua nilainya itu dikumpulkan, nilai-nilai kesehatan kalian, dan hanya 122 orang, 61 orang itu akan hilang. Hanya 122 orang yang berhak melaksanakan atau mengikuti tes lanjut ke
tahapan tes selanjutnya. Jadi Oke. check up ini sih yang paling penting kalau di Oke Kak Hafsah, video kali ini kita mau sampai tes kesehatan daerah aja dulu. Nah, Oke. kalau mau tahu tes selanjutnya seperti apa dan mau tahu banyak tips dari Kak Hafsah seperti apa, lanjut kalian harus tonton di video selanjutnya ya. Ini adalah tahapan-tahapan tes masuk IPDN part 1. Kalian harus nonton di part 2, yaitu ada tes psikotes, kemudian parkir dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Buat kalian semua tetap semangat menjalani kehidupan meskipun di tengah pandemi corona saat ini. Semoga kita semua sekeluarga sehat walafiat dimanapun kita berada, dan semoga Indonesia terutama bisa kembali pulih seperti semula. Amin. Doa kita bareng-bareng buat bangsa ini. Oke, baiklah. Kalau gitu selalu ada pantun di akhir ya. Oke, boleh sih orang Banten kali nih, geng. Oh ya, Aukarin makan KitKat. Asik. Asik bilang. Terus saya itu makan mie dicampur bakmi. Ya, lanjut. Buat kalian di sana sehat-sehat. Kami doakan. Apa sih nggak nyambung? Pasti ujungnya pandemi karena tadi ada bakminya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dibantu untuk di share, like, terus Subscribe. dan juga jangan lupa follow Instagramnya Kak Hafsah di Siti Hafsah Sarabito. dan Instagram saya @salvia_violita_hadi13. Kalau mau tahu informasi lebih lanjut bisa DM Kak Hafsah atau bisa DM saya atau bisa DM kakak-kakak yang lain yang kalian udah follow mungkin ya. Dan Langsung terima chat kasih aja. semuanya. Terima kasih yang udah buat nonton. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.